kali ini. Di sebelah kanan saya ada Amalia Putri Nafisa sebagai Madeleine, di sebelah kiri saya ada Muhammad Aulia Zafar sebagai penyanyi 1, dan di sebelahnya ada Mustafa Raffi Azega sebagai penyanyi 2. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Muhammad Aulia Zafar sebagai penyanyi 1 untuk menyampaikan pendapatnya tentang pro kontra game online di kalangan milenial. Silakan. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pro kontra game online di kalangan milenial. Dalam era globalisasi ini, game online semakin marak di kalangan masyarakat. Peminatnya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan bahkan hingga dewasa, terutama pelajar. Kini, game online semakin mudah ditemukan dan banyak macamnya, sehingga banyak masyarakat yang menggemarinya. Apalagi kini banyak warnet yang menyediakan game online dengan harga yang cukup murah, membuat peminat game online terus meningkat hingga sekarang. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa game online akan memberikan dampak negatif bagi para pemainnya. Namun, ada juga yang menganggap bahwa bermain game online akan berdampak positif. Berikut ini adalah beberapa dampak positif game online bagi pelajar. Pertama, game online merupakan suatu aktivitas untuk refreshing. Anak yang baru pulang dari sekolah dapat menghilangkan rasa jenuh setelah berjam-jam mengerjakan pelajaran dengan bermain game online. Mereka bisa melepaskan kelelahan sambil bermain game online yang digemarinya. Kedua, game online dapat meningkatkan kreativitas anak. Mereka akan berimajinasi tentang hal-hal baru yang mereka temui ketika bermain game. Anak bisa mendapatkan ide menarik dari game untuk menyelesaikan tugas dari gurunya di sekolah, sehingga mereka bisa menciptakan sesuatu yang menakjubkan dari ide kreativitasnya setelah bermain game online. Ketiga, permainan jenis ini dapat melatih konsentrasi anak, terutama pelajar. Sebab pada saat bermain game online mereka harus berkonsentrasi dengan game yang dimainkannya agar tidak salah. Keempat, game online juga melatih anak untuk mengatur strategi. Mereka akan mengatur strategi agar bisa menang dan mendapatkan skor terbanyak, serta menghindari hal yang bisa membuatnya kalah. Kelima, saat bermain game online, anak akan berlatih untuk bersabar dan tidak pantang menyerah, karena ada beberapa jenis game yang bisa memancing emosi sang anak. Dan pada saat itulah anak diuji untuk dapat mengendalikan emosinya agar bisa memenangkan game. Selain kelima dari atas, dampak yang terakhir adalah menambah pengetahuan anak dalam berkosakata berbahasanya. Sebab ada beberapa game online yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Itu anak harus berlatih bahasa Inggris agar bisa memahami berbagai ketentuan dalam game. Tentu di balik semua dampak positif yang kita dapatkan, pasti juga ada dampak negatifnya, terutama bagi kalangan pelajar, karena kebanyakan peminat game online berasal dari kalangan pelajar. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif game online. Pertama, bermain game online dapat menyebabkan kecanduan. Jika mereka sudah terlanjur ketagihan, maka akan terus berusaha agar bisa mendapatkan skor lebih banyak dan mencapai level tertentu, sehingga mereka tidak akan meninggalkan game tersebut. Jika ditinggalkan, mereka akan terus memainkan game itu entah sampai kapan. Dampak yang kedua masih berhubungan dengan peristiwa kecanduan di atas, yaitu lupa waktu untuk melakukan aktivitas penting yang harus dilakukannya, seperti belajar, makan, mandi, ibadah, dan berbagai aktivitas lainnya. Ketiga, anak-anak yang sudah terlanjur kecanduan bermain game online akan berusaha melakukan apapun agar bisa bermain game. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang mereka merelakan waktu sekolah hanya untuk ke warnet demi bermain game online, alias bolos sekolah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Keempat, anak bisa sering berbohong kepada orang tuanya, misalnya ia izin berpamitan untuk berangkat ke sekolah, tapi ternyata malah bolos karena berbukuan. Atau ada juga anak yang meminta uang dengan alasan untuk membayar buku sekolah, padahal digunakan untuk membayar paketan gamenya di warnet. Kelima, bermain game online hanyalah akan menghambur-hamburkan waktu dan uang secara sia-sia, sebab para pecandu akan merelakan apapun hanya demi bermain game, sehingga mereka akan kehilangan uang, waktu, dan energi karena ketagihan bermain game. Keenam, berbagai dampak di atas pada akhirnya
game online juga akan membuat prestasi menurun karena mereka terus bermain game sehingga melupakan tugas-tugas sekolah, merelakan waktu sekolah alias bolos, bahkan berbohong demi pergi ke warnet. Hingga akhirnya mereka tidak pernah belajar dan ketinggalan pelajaran apabila bolos. 7. Ada juga game online yang menampilkan adegan kekerasan seperti berkelahi. Jika anak yang memainkannya tidak dapat mengontrol emosinya, maka ia akan menjadi pribadi yang berkarakter keras dan egois. Dampak yang terakhir adalah merusak mata. Hal ini disebabkan karena anak terlalu sering menatap layar monitor saat bermain game, sehingga matanya sakit dan minus. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak sekali anak kecil yang sudah memakai kacamata. Dari berbagai pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa game online memiliki dampak positif dan negatif. Hal itu tergantung pada pemainnya. Oleh karena itu, orang tua disarankan untuk melakukan hal yang dapat mencegah dampak negatif dari internet, seperti bekerja sama dengan guru untuk turut memantau perkembangan anaknya ketika di sekolah. Terima kasih kepada Muhammad Aulia Zakwan yang telah menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Selanjutnya, karena waktu kami terbatas, maka kami akan hanya membuka 2 penanya. Namun, jika waktunya masih ada, kami akan membuka lagi di sesi kedua. Untuk sesi pertama, saya akan membuka 2 penanya. Dipersilakan untuk Aisyah Al-Maghrobi untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Al-Maghrobi. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan tentang pro kontra game online di kalangan milenial yang sudah dijelaskan tadi. Apakah ada aktivitas lain yang dapat mengalihkan anak-anak dari penggunaan game online? Terima kasih kepada Aisyah Al-Maghrobi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaannya? Ya, silakan Hendra untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nendra Yanwaka Refleksio. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan tentang pro kontra game online di kalangan milenial yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi masalah yang timbul akibat game online? Terima kasih kepada Nendra Yanwaka yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian saya akan mempersilahkan penyanyi satu untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Jawaban dari pertanyaan pertama, apakah ada aktivitas lain yang dapat mengalihkan anak-anak dari penggunaan game online? Ada, seperti membaca buku, mengaji, dan lain-lain. Jawaban pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mencegah dan mengatasi masalah yang timbul akibat game online? 1. Buat jadwal main game yang ketat. 2. Sibukkan diri. 3. Bersosialisasi dengan teman dan keluarga. 4. Mengeksplor bakat di dunia nyata. 5. Minta bantuan keluarga dan teman. Terima kasih kepada penyaji yang telah menanggapi pertanyaan dari audiens. Selanjutnya, apakah ada yang berpuas dengan jawaban dari para penyaji? Jika sudah puas, saya akan mempersilahkan Mustafa Mahdi Asegaf selaku penyaji 2 untuk menyampaikan pendapatnya tentang pro kontra game online di kalangan milenial. Silakan. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pro kontra game online di kalangan milenial. Pada saat ini, kalangan remaja bahkan anak-anak di Indonesia sudah sangat mengenal yang namanya game online. Game online merupakan salah satu permainan yang dikombinasikan dengan teknologi. Biasanya dimainkan dengan gadget berupa komputer, laptop, tablet, atau bahkan handphone dengan menggunakan koneksi yang internet yang full. Karena menggunakan koneksi internet, maka permainan ini disebut game online. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali yang memainkan permainan ini sebagai sekedar kebutuhannya setiap hari. Kenyataannya, minat dari game online berasal dari berbagai kalangan, mulai bapak-bapak, remaja, bahkan anak-anak yang masih belum sekolah. Hal ini tentunya akan menjadikan banyak hambatan. Ada sebagian orang beranggapan
bahwa game online itu boleh saja sebagai sarana hiburan karena jumlah game online yang tak terbatas sehingga tidak mudah bosan. Namun ada juga yang menentang pendapat ini karena dengan adanya game online menyebabkan anak menjadi lupa waktu sehingga lupa dengan kewajiban utamanya yaitu belajar. Adanya game online yang terus berkembang saat ini, banyak kalangan yang mendukung adanya game online untuk dikonsumsi, terutama gamers yang ada di negeri ini. Mereka beranggapan apa salahnya bermain game, tujuannya hanya untuk kesenangan semata. Dan lagi pula anak-anak juga butuh hiburan. Jadi wajar saja jika anak di Indonesia senang sekali dengan adanya game online. Beberapa game online ada yang bersifat edukatif sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kecerdasan anak, perkembangan otak dan melatih konsentrasi. Adanya game online akan memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, orang tua pasti melarang anaknya mengkonsumsi game online di gadgetnya. Hal ini dengan alasan adanya game online akan mengganggu waktu anak karena terlalu fokus pada gadgetnya sehingga anak menjadi malas. Bahkan seperti kita dulu. Akibatnya waktu belajar tersisa dan malas sekolah. Apalagi jika sampai berani membolos sekolah hanya karena bermain game online di warnet. Tentunya hal ini akan membuat mereka menjadi ketinggalan pelajaran. Selain itu, beberapa game online ada yang isinya tentang beradu, berperang, dan saling mengalahkan seperti membunuh. Tentu ini akan mempengaruhi karakter anak menjadi keras. Terima kasih kepada Mustafa Mandi Asegaf yang telah menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik. Selanjutnya, saya akan membuka sesi kedua untuk para audiens menyampaikan pendapat atau pertanyaannya kepada Aisyah Al-Masrobi. Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mewujudkan bangsa yang terbebas dari pengaruh negatif game online dan untuk mewujudkan generasi penerus yang baik? Terima kasih kepada Aisyah Al-Masrobi yang telah menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaannya? Ya, Hendra Yanmangga, silakan. Pertanyaan saya, di antara semua dampak negatif tersebut, dampak apakah yang paling berbahaya? Terima kasih kepada Hendra Yanmangga yang telah menyampaikan pendapat atau pertanyaannya. Kemudian, saya akan mempersilakan penyaji dua untuk menjawab pertanyaan para audiens. Silakan. Jawaban dari pertanyaan 1. Bagaimana cara mewujudkan bangsa yang terbebas dari pengaruh negatif game online dan untuk mewujudkan generasi penerus yang baik? Cara pengendalian agar terhindar dari dampak negatif game online berangkat dari diri kita sendiri adalah memainkan game online. Caranya yaitu antara lain mencari aktivitas lain selain game, membatasi waktu bermain game online, dengan bergaul dengan pemain game. Dengan seperti itu, kita dapat mengatasi dampak negatif yang disebabkan oleh bermain game online. Jawaban pertanyaan nomor 2. Di antara semua dampak negatif tersebut, dampak apakah yang paling berbahaya? Menurut saya adalah konsumennya lebih memiliki kepribadian lebih keras dan agak susah diatur. Terima kasih kepada penyaji dua yang telah menanggapi pertanyaan dari audiens. Selanjutnya, apakah ada yang belum puas dengan jawaban dari penyaji? Jika sudah puas, di sini saya akan menyimpulkan pertanyaan dari para audiens. Pilihlah game yang tidak mengandung kekerasan agar tidak terpengaruh. Tidak lupa, orang tua disarankan juga untuk bekerjasama dalam memperhatikan anak saat bermain game online. Cukup sekian diskusi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill